Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Wildan di Kendal, Jawa Tengah. Mas Wildan menceritakan tentang cerita yang pernah diceritakan oleh bapaknya. Jadi ini pengalaman bapaknya, namanya Pak Murdi. Cerita tentang Pak Murdi ini kejadiannya awal tahun 80-an. Saat itu Mas Wildan belum ada, belum lahir. Bapaknya tentu saja belum menikah dan usianya waktu itu masih relatif cukup muda. Mungkin usia anak SMP. Tapi Pak Murdi memang putus sekolah dari SD gitu ya. Jadi nggak melanjutkan. Ya ini perkiraan lah, kurang lebih ya usia anak SMP masih belasan segitu. Jadi dulu di tahun awal 80-an tersebut pernah terjadi isu yang cukup bikin rame di kampungnya Pak Murdi tadi. Kampungnya Mas Wildan juga sekarang. Nah, di kampung tersebut di tahun segitu pernah warga itu dihebohkan atau diteror oleh sosok, ya sebut aja kuntilanak begitulah. Ada sosok kuntilanak yang suka mengganggu warga. Jadi sebelumnya kampung tersebut itu relatif cukup aman. Ya memang ada beberapa titik di sana di kampung tersebut yang terkenal angker, banyak anak kecil kesambet di sana, banyak anak yang suka disasarin kalau misal main siang-siang, misalkan di sebuah lapangan itu, di pinggiran lapangan itu ada sebuah sumur tua yang memang gak ada airnya. Sumur itu juga dangkal. Anak-anak dilarang main di situ karena kalau misal main di sana, misalkan lagi apes gitu ya siang hari, itu bisa kayak disasarin. Soalnya dulu pernah ada temannya Pak Murdi, lebih muda ya, lebih kecil. Sewaktu masih ya Pak Murdi juga tarik ke belakang lagi mungkin tahun 70-an akhir, itu pernah temannya itu siang-siang main di sana nyari capung. Di lapangan itu kan banyak capung terbang begitu ya, ini pada nangkepin di situ. Nah, termasuk Pak Murdi. Pak Murdi udah dipanggil lah, udah alarm siang itu udah harus pulang. Pulang Pak Murdi, kawan-kawan yang lain pun ikut pulang. Nah, ini salah satu temannya masih nafsu gitu ya, nyariin capung terus, dan akhirnya apa? Dia itu katanya istirahat di daerah sumur. Di sumur tersebut memang ada beberapa pohon, jadi lumayan cukup adem. Di sekitarnya juga lumayan cukup bersih, sengaja dibersihkan oleh warga supaya itu terlihat, itu sumur gitu ya. Jadi orang kalau misal lari atau apa, anak kecil nyari layangan itu nggak nabrak tahu-tahu begitu kan, itu kelihatan sumur. Tujuannya itu biar lebih aman lah. Nah, di situ istirahatlah si anak tersebut. Saat istirahat di sana, kok ndak pulang-pulang gitu ya. Sampai sore, ini anakku kemana, anakku kemana. Tadi nyari capung. Dicariin kan sama warga, ya nyarinya juga di sekitaran sumur tersebut. Tapi nggak ketemu, nggak ada yang melihat. Pulang-pulang itu sore hari, itu dianterin sama salah satu warga di sana. Bocah tersebut pulang itu nangis. Saat ditanya, kamu kemana aja, kenapa kamu nangis? Aku di sumur, katanya begitu. Aku di sumur, tapi ndak bisa keluar. Ada yang megangin dari belakang. Dia tuh nyender di ini ya, apa semenanya sumur itu, pembatas sumur yang lingkaran itu, ringnya. Nah, nyender di situ, dipegangin dari belakang. Katanya ini warga nyariin, dia melihat, dia pun teriak-teriak, cuman apa? Gak bisa lepas dari itu. Akhirnya nangis kan. Nah, pas nangis, ini warga yang rumahnya memang gak terlalu jauh dari sana, sore-sore ada kebiasaan itu buang air besar. Buang air besarnya karena belum punya WC, ya di sekitaran, di pojokan-pojokan lapangan kayak gitulah. Akhirnya buang air besar di situ. Nah, dia itu mendengar ada ada bocah nangis gitu. Ini jangan-jangan yang tadi dicari ini. Akhirnya dideketin ke arah sumur. Bener aja ada bocah lagi jongkok, tangannya begini, ditepukan sama si bapak itu. Dan si bapak tadi itu belum sempat bersih-bersih, belum sempat cebok gitu ya. Celananya itu makanya itu masih setengah kenceng, agak sedikit kendor biar nggak nempel gitu ya. Kopet kalau istilah sininya sih. Itu kayak gitu. Kamu lagi ngapain di sini?
Wah, aku mau pulang, bilangnya begitu. Pulang, ayo pulang, kamu anaknya siapa? Ya kamu kan ya ini kenal di situ ternyata. Udah pulang yuk, tak anterin. Tapi ya kayak gitu sih, uaknya itu masih kopet, misalnya dianterin ke rumahnya. Ya terima kasih tentu saja gitu kan. Makasih ya, sama-sama. Ini monggo silakan duduk dulu. Waduh, saya ndak bisa duduk karena saya belum cebok katanya. Wah, sampai habis itu ya. Iya, saya habis itu. Udah saya pulang dulu ya, pulang dulu. Akhirnya pulanglah si bapak tadi. Kayak gitu, ada beberapa tempat-tempat angker di kampungnya Mas siapa tadi ya lupa nama lagi Pak Murdi gitu. Yang cerita Mas Wildan yang mengalami itu nanti Pak Murdi. Nah, Pak Murdi pun pernah mengalami sesuatu yang horor di mana kampung tersebut tiba-tiba banyak warga yang ngomong kalau ada sosok kuntilanak yang berkeliaran. Ada beberapa warga di sana yang memang lagi hamil, tapi ada satu yang sering didatangi itu yang hamilnya itu udah hamil tua. Dapat 8 bulan, itu anak pertama, dan sering banget warga itu melihat di wuwungan rumahnya, di atas genteng di situ, ini ada satu sosok yang lagi duduk di atas di situ. Ya warga ini kan, itu ada itu rame. Oh ya, tahun segitu listrik belum masuk ke kampungnya Pak Murdi. Jadi kondisi kampung tersebut itu masih gelap, masih mengandalkan lampu-lampu minyak. Kalau misal ada butuh yang terang banget itu ya pakainya petromak begitu. Kalau malam itu sepi, kalau ada warna putih itu ya selain tembok rumah, itu ya mungkin sosok yang semacam itu kan. Nah ini kayak gitu, kontras banget, kelihatan duduk di atas, nanti warga pun ribut gitu kan. Menurut orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, ini ibu-ibu yang lagi hamil, yaitu di atas itu cekikak terus gitu kan. Ada suara ketawa, tapi di mana ya? Ini udah ditemenin sama suaminya, sama ibunya, kayak gitu di tempat tersebut. Sampai akhirnya warga itu kedengeran ribut-ribut di sana, dan mereka itu katanya melihat sosok kuntilanak lagi duduk di atas. Itu. Yang kedua, itu ada pengalaman lagi dari salah satu warga juga. Dia itu biasa mau ke toilet, mau ke kakus lebih tepatnya. Ini di belakang rumah, ke sana. Pas mau masuk mau masuk ke dalam kakus tersebut, di dalamnya itu ada yang lagi jongkok. Yang jongkok itu ya perempuan, pakai bajunya putih, rambutnya itu panjang. Cuman jongkok begitu doang sama gerem-gerem. Cuman kayak gitu. Ya si ini langsung balik lagi kan, manggil, ngasih tahu keluarganya, ya keluarganya keluar, beberapa orang ke sana disamperin, itu udah ndak ada, dan klepet itu terbang, ada yang melihat, itu ke sana. Dari cerita-cerita seperti itu, akhirnya apa? Memang ceritanya tuh nggak banyak, paling sekitar 4 atau 5 warga yang mengalami, tapi efeknya itu lumayan cukup signifikan. Warga itu jadi ketakutan kalau malam. Ini anak-anak kecil yang sebelumnya itu kan mereka pada ngaji gitu. Tapi setelah ada kejadian begini, orang tua itu khawatir. Jadi akhirnya anak-anak tersebut pun dilarang. Udah, kalian jangan ngaji dulu, kalian jangan ngaji. Alhasil kan ya kasihan anak-anak yang tadinya mau belajar nggak jadi. Dari Pak Ustadznya juga ya mau gimana lagi, orang tuanya melarang begitu, padahal Pak Ustadznya udah ndak apa-apa, tapi tetap aja orang tuanya itu udah jangan nanti kenapa. Selama kurang lebih sekitar 1 minggu kayak gitu terus jadi mencekam, bahkan sampai 2 minggu, sampai akhirnya beberapa orang, termasuk itu kakeknya Pak Murdi. Pak Murdi sendiri waktu masih kecil itu masih serumah sama kakeknya. Kakeknya Pak Murdi sendiri adalah salah satu orang yang ditunjuk menjadi tim pemburu kuntilanaknya lah begitu. Nah, begitu sering rapat lah akhirnya di rumah gitu ya. Di teras ini orang-orang tua, lebih tepatnya ada beberapa anak mudanya yang ikut gabung di sana, yang militan itu. Di sana ngobrolin ini enaknya gimana, sampai ada satu ide. Tapi waktu itu Pak Murdi nggak ngerti, dia itu nggak ikut-ikutan, cuman ngelongok begitu doang. Banyak orang, terus tetap aja main itu di
halaman di sana sama teman-teman yang lainnya, nggak mendengarkan isi obrolan dari rencana kakek-kakek tersebut. Nah, udah sampai akhirnya disepakati ada sesuatu yang perlu dilakukan gitu ya. Ada beberapa ritual yang perlu dilakukan untuk menangkap sosok kuntilanak tersebut. Ide pertama itu nggak dilakukan di rumahnya Pak Murdi, jadi adalah beberapa kebun yang dituju. Ini kakeknya malam itu sering keluar selama beberapa hari. Ada 2 atau 3 hari, tapi hasilnya itu nihil. Sosok kuntilanak tersebut itu belum ketangkep dan ya katanya masih menghantui warga lah. Masih ada beberapa warga yang suka melihat. Ini orang-orang jualan mie tek-tek, kalau misal malam jualan sate bakar gitu ya. Itu pun mereka bukan orang situ, ya sempat digangguin, ngelihat lagi berdiri atau apa di pinggir jalan semacam itu. Nah, yang namanya malam itu jadi lebih mencekam dari malam-malam biasanya. Bener-bener kampung itu tuh sepi banget, kecuali ya ini klub kakek-kakek yang ya inilah orang-orang yang pinter-pinter seperti itu yang suka begadang gitu. Termasuk kakeknya si Pak Murdi tadi. Cuman hasilnya tuh nihil. Belum ketangkep. Sampai akhirnya dari seluruh yang kumpul-kumpul tersebut, beberapa pun menyerah. Jadi kumpulan itu makin sedikit dan sampai akhirnya habis. Selama 2 minggu kampungnya Pak Murdi diteror dengan kejadian itu, belum ada solusinya. Dan akhirnya pada suatu malam, ini ceritanya Pak Murdi itu mau ke WC, mau ke toilet malam-malam. Takut, tapi ya mau gimana lagi gitu. Aku udah SMP, aku udah sunat, aku harus berani. Saat menuju ke kamar mandi, ini rumah utama. Ada pintu keluar, ke sana itu kebun kalau ke kanan. Nah, di depan pintu keluar tersebut sebelah kiri, ini ada pintu menuju ke kamar mandi di sana. Saat keluar dari pintu belakang tersebut, otomatis bisa melihat ke arah kebunan sana. Tapi begitu belok kiri, nggak usah ngelihat ke sana, ya sampailah di toilet atau kamar mandi di sana. Malam-malam, entah waktu itu mau pipis atau mau buang air besar, Pak Murdi pun keluar. Ya malam, belum terlalu malam, baru sekitar jam 9. Tapi di tahun segitu, rasanya itu udah bener-bener malam banget. Udah nggak ada satu orang pun yang lewat. Suara motor apalagi nggak ada gitu ya, suara motor. Jarang yang punya di kampung. Nah, akhirnya apa? Malam itu si Pak Murdi ke sana, ke arah toilet. Begitu udah selesai, balik lagi kan mau masuk ke dalam. Nah, saat mau masuk ke dalam, gak tahu matanya itu tertuju ke sana, ke satu titik di mana di situ ada kurungan ayam. Ada kurungan ayam jago yang gede, biasanya buat jago Bangkok gitu ya, yang tinggi-tinggi itu kurungannya tuh gede. Di dalamnya itu ada lampu ceplek, ada lampu minyak sederhana yang kaleng, sumbu, tempat sumbu, terus ada sumbunya kecil begitu, di dalamnya diisi minyak tanah. Ada itu. Loh, apa itu ya di dalam kurungan kok ada semacam itu? Mirip kayak tempat ari-ari ditanam gitu, dikasih lampu segala. Itu siapa ya yang habis nanam ini ari-ari? Tapi dilihatin sama si itu, ya udah si Mas Pak Murdi tadi pun mau masuk. Nah, saat mau masuk tiba-tiba dia tuh engah, di dalam kurungan itu ada sesuatu. Ada 1 ekor ayam betina di sana. Ternyata ada ayamnya gitu, kata si Pak Murdi dalam hati. Terus apa? Penasaran kan? Dideketin sama Pak Murdi. Kebetulan kurungannya itu nggak terlalu jauh, sekitar 5 meter di belakang rumah. Akhirnya dideketin ke situ, makin deket. Ini ayamnya siapa? Kakek itu ndak pelihara ayam. Di rumah tersebut itu nggak ada yang pelihara ayam. Sementara kurungan tersebut itu berada di wilayah tanahnya kakeknya Pak Murdi di sana. Terus ayamnya siapa ya malam-malam begini kok nggak dibawa masuk? Akhirnya apa, sama Pak Murdi, kurungan tersebut cepliknya diambil. Itu ayam itu cuma dekem begini doang gitu ya. Cepliknya diambil, kurungannya dibuka sedikit, terus kurungannya tuh digeser-geser begini. Ini dimasukin ke dalam rumah. Pintunya dibuka lebar-lebar begitu ya.
ininya dimasukin ayamnya ke area belakang rumah tersebut, cerep udah, cepliknya pun dimatikan. Nah setelah dimatikan, masuklah Pak Murdi ke dalam, nyari, mbah gitu kan. Mbah, ya Di, kenapa Di? Mbah, itu di belakang ayamnya siapa mbah? Ayam, kata si mbahnya. Iya mbah, itu ada ayam mbah. Udah ada ayamnya, kata si mbahnya. Udah mbah, emang ayam siapa mbah? Emang tadinya nggak ada mbah? Tadinya nggak ada. Terus ya itu tadi, sekarang ada Di. Ada mbah, itu udah tak bawa masuk gitu. Kamu bawa masuk gitu kan, kata si mbahnya tuh langsung marah gitu. Kok si mbah marah begitu? Ngapain dibawa masuk? Yo mbah, orang ayam di luar sana, kasihan loh mbah, nanti hilang katanya begitu. Jadi tak bawa masuk ke dalam. Alah kamu ini. Si mbahnya tuh langsung ke belakang ke situ. Ya si Pak Murdinya pun ikut ke belakang. Nah di situ kurungannya masih ada, tapi ayamnya itu udah nggak ada. Si mbahnya ngeliat ceplik, itu lampu minyak tadi ya. Lah ini kok dimatiin? Iya mbah, tak matiin mbah, orang udah di dalam rumah mbah. Aduh kamu Murdi, kata si mbahnya. Kenapa mbah? Aku nggak ngerti mbah. Sini. Duduk sini. Kurungan itu tadi kosong, kata si mbah. Ya aku nggak tahu mbah, aku nggak ngeliat. Terus ada ayamnya. Iya mbah, ada ayam. Ayam apa? Ayam babon mbah, ayam betina mbah. Ayam betina. Kamu tahu ndak itu apa? Ya ndak tahu, itu ayam mbah. Itu tuh kuntilanak katanya. Hah? Kuntilanak mbah? Iya, itu kuntilanak yang udah ketangkep di situ. Sengaja tak bikin jebakan kayak gitu Murdi, kata si mbah, kata mbahnya tadi. Dan mbah aku ndak ngerti, terus tadi tak bawa masuk gimana mbah? Ya udah, kuntilanaknya berarti udah masuk rumah ini, kata si mbahnya. Loh mbah, masuk rumah ini gimana mbah? Ya wis sembuh, kata si mbahnya. Itu ngambek si mbahnya. Kamu itu lain kali nanya dulu, kasih tahu si mbah gitu. Jangan main ambil-ambil. Aduh gitu kan, si mbahnya pun repot lagi. Akhirnya keluar, Pak Murdinya tetap ngikutin. Ini neneknya, bapaknya Pak Murdi gitu. Itu pun berarti bapaknya Pak Murdi itu kakeknya Mas Wildan ini ya. Itu akhirnya apa? Ikut ke belakang sana, ditaruhin lagi di situ. Kakeknya pun ya baca jampi-jampi atau apalah di situ ya. Terus udah suruh masuk lagi, semoga mau masuk lagi ke sini, kata si kakek. Udah malam itu pun tidur gitu kan. Pak Murdi sendiri itu udah ngantuk banget. Aku mau tidur dulu ah. Akhirnya Pak Murdi pun tidur. Saat lagi tidur, Pak Murdi itu ngerasa, dia kan tidur sendirian gitu ya. Pak Murdi itu ngerasa lagi tidur, enak ada yang ngegarukin punggungnya. Pikir, iya aku ada yang ngegarukin punggungnya. Tumben bapak sama ibu tuh nggak begini gitu. Siapa ya? Tapi tak biarin aja, kata Pak Murdi. Ini enak. Sampai akhirnya apa? Garukan itu nggak pindah-pindah di situ terus. Akhirnya kan nimbulin rasa sakit gitu. Kok jadi sakit gitu, kata Pak Murdi. Terus geser-geser begini, tetap aja Pak Murdinya maju, tetap digarukin, dan itu kayak terus diikutin, kayak dipaksa. Pak Murdinya kan akhirnya bangun. Nah begitu bangun nengok ke belakang, ternyata itu, kata si Pak Murdi, ini kan ranjang. Pak Murdi tidurnya itu di ranjang besi, ranjang dulu, ranjang klasik yang ada tiang-tiang buat masang kelambu semacam itu loh. Tidurnya kan di situ itu kan untuk anak SMP gitu ya, dengan badan yang kecil itu kan lebar. Si sosok kuntilanak ada lagi duduk di sana, dan itu tuh penuh. Kasur itu tuh penuh sama roknya yang warnanya putih, bener-bener penuh. Dan sosok kuntilanak itu tuh kayak gede, perasaan kayak gede banget. Si Pak Murdinya ya langsung shock melihat itu, langsung bangun ke sana, lari, teriak-teriak sama manggilin si mbahnya tadi. Pintu kan masih dibuka, cuman pakai korden kain gitu doang. Bang ke sana, bah, teriak-teriak. Wah ini bangun semua satu rumah. Kenapa? Ada apa? Bah itu, bah ada kuntilanaknya di kamarmu, bah ada kuntilanak. Si mbahnya pun ke situ, kuntilanaknya udah ndak ada gitu kan. Ya udah kamu tenang. Akhirnya sudah. Si mbahnya pun jadi tambah pusing gitu kan. Aduh ini gimana ya caranya ya.
dia itu udah masuk ke sini. Seorang serumah itu jadi pada ketakutan. Loh Pak, ini gimana Pak kalau kayak gitu Pak? Masih mendingan di luar. Loh ini nih gara-gara si Murdi. Tetap aja Murdi disalahin ya. Ini gara-gara si Murdi. Niatnya memang baik mau masukin ayam. Tapi nggak tahu itu ayam apaan, kata si mbahnya. Ya wis lah, udahlah tenang-tenang. Udah kalian sana balik tidur lagi, balik tidur. Si mbah yang melek katanya begitu. Akhirnya malam itu pun melek. Sebelum pada tidur, si mbahnya itu sibuk nyiapin kurungan tadi, ditaruhnya di dalam rumah, di ruang tengah di situ, ditaruh cuman di pojokan, dikasih lampu itu tadi. Si mbahnya pun lagi-lagi mengulangi kayak semacam ritual atau apapun itu, dan malam itu entah kenapa si mbahnya, malam itu nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa, Pak Murdi pun akhirnya tidur sama orang tuanya gitu. Saat tidur sama orang tuanya itu nggak ada gangguan sampai pagi. Nah, malam harinya hal itu dilakukan, diulangin. Cuman simbahnya itu pesan, ini semua nanti kalau misal udah tidur pintunya ditutup aja. Beberapa kamar itu pintunya udah nggak bisa ditutup, tapi dibenerin, ditutup. Kalau misalkan kalian mendengar ada suara apapun dari luar, kalian nggak usah keluar, kata si bapaknya, kata si mbahnya tadi. Loh, emang kenapa Pak, gitu kan? Emang kenapa Mbah? Pak Murdinya nanya, emang kenapa Mbah? Ya wis pokoknya nggak usah keluar, biar ini Simbah yang ngurusin, biar Simbah yang nanganin. Kalian udah di dalam kamar ya, nggak usah kemana-mana katanya. Pokoknya apapun itu dengar udah. Kecuali Simbah bilang tolong begitu. Kalau Simbah udah bilang tolong, artinya ya kalian mau keluar terserah, kalian mau bantuin apaan katanya begitu. Iya Mbah, ya Mbah. Oh ya, sapu lidi katanya, sapu lidi. Nanti kalian pinjem bukan sapu lidi ya, yang buat ini loh. Bukan sapu lidi kan buat nyapu di bawah. Tapi yang sabet gitu ya, yang buat mukul. Dari lidi begini yang dipegang di tangan gitulah. Kawan-kawan yang buat mukul lalat, mukul nyamuk atau apapun itu. Kan di rumah itu cuma ada 2. Sementara orang-orang itu di sana, kalian masing-masing pegang ini tadi, anggap aja lidi gitu ya. Anggap aja lidi. Loh Mbah, kan cuma ada 2 Mbah. Pinjem sama tetangga katanya begitu. Oh iya Mbah, akhirnya pada minjem sama tetangga. Pak Murdi pun sama termasuk yang dapat, meskipun dapat yang udah hancur, yang cuma tinggal setengah udah pada patah, tapi enggak apa-apa. Mbah segini bisa Mbah? Bisa kata Simbah. Kalau Simbah minta tolong kalian keluar, nah pakai ini gitu ya. Pakai ini udah sabetin aja kalian nemuin apaan. Nji Mbah. Akhirnya malam itu benar-benar malam yang sangat mencekam di rumahnya Pak Murdi tadi. Jam 8 malam itu udah disuruh masuk semuanya. Kalau mau pipis, jangan keluar kamar, katanya begitu. Kalian pipis di kaleng atau di apa, kan? Perintahnya nyampe sebegitunya, ndak boleh. Sekarang pipis dulu, yang mau buang air dulu, biar nanti nggak mengganggu, kata Simbah. Akhirnya sudah, pada masuk kamar semua, kakeknya tersebut itu di luar sendiri, dan terakhir dilihat oleh Pak Murdi sebelum masuk ke dalam kamar, kakeknya itu duduk di depan kurungan yang ada di pojokan ruangan tersebut. Duduk di sana ditungguin, Pak Murdinya pun resah, gelisah kayak gitu. Ya nggak terjadi apa-apa, yang terdengar itu cuman kayak suara langkah kakek mondar-mandir di ruangan tengah tersebut. Sampai Pak Murdi pun ketiduran. Dia udah tidur, udah pules, tiba-tiba itu bangun. Ngedenger ada suara gerubak, ada suara keributan di ruang tengah sana. Loh, itu kenapa? Kakek itu kenapa? Ya kakek pun ngeluarin suara-suara kayak orang berantem gitu, kayak orang lagi main pencak silat. Hak begitu. Simbah kenapa ya? Aku nggak boleh keluar. Dan waktu itu Simbahnya pun akhirnya apa? Minta tolong. Itu jam berapa nggak tahu, di kamarnya Pak Murdi itu nggak ada jam. Kakeknya tuh minta tolong begitu. Baru keluar semua, gerubak, pintu pada dibuka. Pak Murdi pun ikut ngebuka pintu. Waktu itu sama si bapak sama ibunya tidurnya kan. Keluar semuanya. Ini ngapain? Si Pak Murdi sendiri itu melihat di sana, di samping kurungan tersebut itu ada sosok kuntilanak yang lagi jongkok. Ini kan
rumah itu belum pakai lampu neon kayak gitu, nggak, masih pakai lampu-lampu ini kan remang-remang gitu. Jadi ya serem banget ngeliat itu ada sesuatu yang jongkok di samping kurungan, di luar kurungan di situ. Ini si bapaknya Pak Murdi itu langsung mendekat ke sono, langsung disabetin si sosok kuntilanak tadi, ceprat. Akhirnya pada ngikut semua, Pak Murdi pun ikut nyabetin. Begitu ikut nyabetin, baru pada nyadar, woi, asu gitu kan, bahasa kasar kakeknya itu keluar, asu, aku malah sing disabeti gitu, salah, bukan aku, duduk aku. Baru nyadar ternyata itu adalah kakeknya, bukan sosok kuntilanak tadi. Ini kakeknya pun marah-marah, kalian itu salah. Itu tuh ada di kurungan. Begitu mereka nengok ke dalam kurungan di sana, ya bentuknya itu udah ayam lagi. Bah, itu ayam, Mbah. Iya, itu ayam gitu. Tapi kalau dibuka sama kamu lagi nanti jadi kuntilanak. Wes, udah. Lah Simbah ngapain? Tadi minta tolong. Simbah hampir kalah, katanya begitu. Simbah hampir kalah. Ini untungnya nggak jadi kalah. Ini udah tak berhasil tak masukin gitu. Oh, syukur ya, Mbah, syukur, Mbah. Udah, setelah itu ayam tadi pun dibawa keluar lagi ke area belakang rumah sana. Udah di area belakang, ditaruh di situ, udah dibiarin aja, ditunggu sampai pagi. Kata kakeknya Pak Murdi, udah biarin aja, ndak usah diapa-apain. Ini biar sampai pagi, dia itu ndak bisa kemana-mana, ya nanti ndak taulah, kata si kakeknya. Udah yuk kita masuk. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah semuanya. Malam itu Pak Murdi dan keluarganya itu akhirnya nggak tidur ya, gara-gara ngobrolin masalah itu tadi. Kakeknya itu cerita, gimana Mbah ceritanya, Mbah ya Simbah itu duduk di sana, Simbah itu tetapa begitu kan, berdoa-doa, sosok kuntilanak itu datang ke sana. Nggak ngomong Mbah atau apa Mbah? Enggak ngomong, nggak apa, cuman begini doang di depan Simbah. Langsung tak ambil kurungan, itu langsung tak masukin ke dalam kurungan. Begitu masuk kurungan, itu udah jadi ayam, kata Simbah. Oh gampang kayak gitu Mbah? Gampang dasmu, kata Simbahnya. Simbah itu ya berantem dulu, masukin ke kurungan itu berantem, yang makanya Simbah bilang itu minta tolong, itu karena itu tadi. Hampir kalah, hampir keluar lagi gitu. Untung wis alhamdulillah, kata Simbahnya, udah ketangkep. Ini udah biarin aja sampai pagi. Dan akhirnya apa? Sampai pagi tiba, memang ditungguin gitu ya. Sekitar jam setengah 6 pagi mereka itu masih di belakang rumah. Udah keluar ke belakang rumah buat ngeliatin itu si ayam tadi. Dan sampai matahari terbit, sampai ya lumayan terang gitu, sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi itu warga kan makin rame, pada ngumpul semua. Ini tuh ayam kuntilanak nih, apa yang terjadi ini, pasti kebakar atau apa. Sampai jam 7 ditungguin, udah kesinaran sama matahari, ayam itu nggak berubah. Ya tetap bentuknya itu kayak gitu, ayam betina. Loh Mbah, ini kok nggak berubah-berubah gitu Mbah? Yo nggak ngerti gitu kan, kata Simbahnya. Akhirnya sudah, sampai siang, wah ini mungkin bukan, ini ayam beneran ini Mbah, yang beneran. Ada yang ngedeket ke sana kan, ada yang masukin tangan begini dipegang, Mbah ini ayam beneran Mbah gitu. Wis ayam beneran ya wis lah, terserah, kata Simbahnya. Tapi yang jelas itu udah ketangkep. Dan akhirnya si ayam tadi dilepaskan, udah dilepas, dan ayam itu lari ke sana, plak, ditangkap sama warga. Nah setelah ditangkap, wah ini buat saya ya Mbah, ya udah ambil aja. Akhirnya diambil, dipotong gitu ya intinya. Nah dipotong, dimakan, yaitu ayam, bukan kuntilanak atau bukan apa. Tapi memang setelah itu beneran teror kuntilanak itu udah nggak ada, bener-bener berhenti. Si Pak Murdi juga bingung, loh Mbah kok bisa seperti itu? Ya Simbah juga nggak ngerti lah, intinya kayak gitu. Ya itu aja cerita dari Pak Murdi. Setelah itu terornya itu hilang dan ayamnya itu dipotong, dimakan warga. Dan warga pun nggak kena apa-apa, bener-bener baik-baik aja. Itu aja satu cerita dari Pak Murdi di Kendal sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki
rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.